Poros engkol depan saya patah karena torsi berlebihan. Biasanya harus dibongkar dalam keadaan normal. Namun, di Pakistan, tidak hanya harganya mahal, tetapi juga seringkali tidak memiliki suku cadang agar mesin dapat berfungsi secepat mungkin. Pemiliknya juga membayar Rp10 untuk pengiriman. Jika bengkel terdekat dapat melakukan pengelasan dan memperbaikinya dalam waktu 1 jam, mereka akan memberi Anda tambahan Rp500. Setelah diperiksa dengan cermat oleh tukang bubut Pakistan, mereka mengatakan itu tambahan diperlukan biaya material sebesar Rp15.000 karena pengelasan langsung pada ujung yang berulir tidak mempunyai kekuatan dan memerlukan jembatan penghubung. Untuk mempercepat kecepatan potong permukaan patahan, master langsung memanaskannya. Dengan kursi asing, meskipun hal ini akan mengurangi kekerasan ujung berulir, bagian yang dipanaskan juga merupakan bagian yang harus dilepas oleh master. Namun, perlu diperbaiki dalam 1 jam yang sama dengan rupi mereka. Setelah master terampil memotong bagian yang dipanaskan, seluruh sumbu dibiarkan dengan silinder sambungan yang tertanam. Bagian ini sangat penting dalam proses penyambungan. Setelah ujung benang putus diproses, seluruh engkol yang rusak juga harus dipanaskan terlebih dahulu untuk mendapatkan waktu yang berharga selama proses pemotongan. Master akan memeriksa semua retakan dan memotong permukaan patahan menjadi datar menggunakan mesin bubut tingkat ke-8. Permukaan ujung-ujung engkol perlu dibor jika tidak bersentuhan langsung dengan baja bulat yang tertanam, tetapi untuk mempermudah pengolahan baja bulat yang disambung, jika konektornya akan disambung dan panjangnya dikembalikan, master terlebih dahulu harus menggunakan diameter luar silinder ujung berulir sebagai standar untuk penyambungan. Buat lubang di tengah baja bundar, bandingkan ukuran giginya, lalu gunakan pisau lubang bagian dalam untuk memperluas pemotongan dinding bagian dalam. Setelah data penyambungan keduanya dikonfirmasi, master masih perlu menghitung panjang pemotongan konektor, dan untuk banyak tujuan, konektor dibuat secara akurat melalui data lubangnya. Bagian ekor konektor juga harus diolah menjadi silinder yang disambung. Ini menghindari titik tegangan saat menyambung karena pemilik mobil tidak menggunakan docking berulir karena waktu perawatan terbatas. Caranya adalah dengan menggunakan palu yang lebih cepat untuk menyematkan, yang dapat menghemat waktu dan tidak akan mempengaruhi kekuatan. Sekarang master harus menumpuk ketiganya melalui lubang dan menggunakan palu untuk menyematkan bos yang dipotong pada permukaan ujung dan kedua sisi konektor sepenuhnya. Jika terpasang rat, seluruh poros engkol kembali ke panjang aslinya. Meskipun tidak ada ulir untuk sambungan pantat tambahan, konsentrisitas setelah penyambungan tidak akan terpengaruh. Untuk mencegah poros engkol patah lagi, master telah memesan bevel pada keduanya ujung konektor untuk pengelasan. Ketika area pengelasan luar diperbesar, kemungkinan patah kembali menjadi lebih kecil dan kedua ujung konektor menjadi menyatu dengan poros engkol karena operasi pengelasan master bekas luka las lebih besar. Untuk menghindari mempengaruhi operasi normal poros engkol, bagian yang dilas perlu dipotong berulang kali dengan pemotong ulir. Gunakan data diameter luar asli ujung ulir sebagai referensi untuk memproses bagian penghubung dengan permukaan yang sama tidak rata hingga terlihat. Untuk membuat penyambungan lebih halus tanpa bekas, angle grinder perlu dipoles agar mata pisau pemotong dapat menghilangkan noda aslinya. Dipoles merata. Setelah selesai, gunakan amplas halus. Ini adalah kendali master atas detailnya. Setelah master mengembalikan roda gigi yang telah dibongkar, poros engkol yang rusak dan terkelupas dapat terus digunakan.